Oke, gue record ya guys. 1, 2, 3. Eh, Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk Bu Rahmi selaku dosen untuk Bahasa Indonesia jurusan Computer Science kelas LG01. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai penelitian kami terhadap sosialisasi untuk aksi bullying berskala kecil pada sekolah SMA Christophorus 1. Boleh dilanjut? Nah, jadi untuk latar belakangnya itu kita di SMA 1 Christophorus. Nah, SMA itu adalah masa di mana remaja yang mengenal lebih mengenai dari dirinya. Ya, di tahap ini tuh mereka itu menjalin hubungan sosial yang telah menjadi dasar untuk mengembangkan kepribadiannya sendiri. Jadi lingkungannya itu ada di tiap sekolah yang berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya kepribadian itu sendiri, sifat dan caranya berperilaku. Lalu seiring berjalannya waktu, pergaulan juga merujuk pada arah yang negatif. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, di sini ada apa itu tindakan bullying atau perundungan. Yang kedua ada apa saja macam-macam dari perundungan. Dan yang terakhir ada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perundungan terjadi. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama agar pembaca dapat mengetahui apa saja jenis bullying, yang kedua agar para pembaca dapat mengenal dampak yang diterima oleh korban, yang ketiga agar pembaca dapat memahami alasan terjadinya tindakan bullying. Lalu terdapat beberapa manfaat, baik bagi peneliti maupun pihak luar. Yang pertama itu pihak peneliti, yaitu hasil penelitian dapat membuat peneliti menjadi lebih mengerti bagaimana presentase bullying dan mendapat dari para siswa-siswi kelas 10C SMA 1 Christophorus 1 mendapat sebuah pengalaman dalam melakukan penelitian serta menjadikannya sebagai pembelajaran bagi peneliti. Lalu yang kedua yaitu pihak luar. Pihak luar terdapat 3 manfaat, yaitu memberikan informasi kepada pembaca mengenai bagaimana tingkat bullying atau perundungan pada tingkat SMA. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan akan bullying, baik dalam jenis, akibat, dan juga solusi untuk mengatasinya. Lalu yang terakhir yaitu memberikan informasi mengenai respon dari orang sekitar pada saat terjadinya bullying atau perundungan. Oke, selanjutnya ada kajian teori, yaitu yang terdiri dari bullying, dampak bullying, dan solusi. Di bullying ini sendiri, bullying merupakan penyalahgunaan kekuatan serta perilaku agresif atau yang bertujuan untuk menyakiti orang lain yang dilakukan oleh rekan atau teman secara berulang dan melibatkan ketimpangan kekuatan baik secara nyata ataupun anggapan antara pelaku dan korban. Untuk bullying ini tuh ada beberapa contoh, yaitu verbal bullying, physical bullying, sosial, cyber, dan sexual bullying. Lalu ada dampak bullying. Dampaknya itu nggak cuma di fisik ya, tapi juga ada di psikologi dan social problem. Lalu untuk solusinya kita dapat memahami tentang bullying secara lebih, lalu memberikan dukungan terhadap korban, memberikan contoh yang teladan dan perilaku yang baik, dan membuat peraturan yang tegas terhadap pelaku bullying. Untuk metode penelitian sendiri, dalam penulisan laporan ini, penulis menggunakan metode atau analisis penelitian observasi, di mana penulis menggambarkan suatu keadaan atau masalah berdasarkan pengamatan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, desain penelitiannya adalah desain cross-sectional surveys, di mana pengambilan data dilakukan hanya 1 kali pada kelompok individu yang telah dipilih dalam waktu yang bersamaan. Populasi dalam penelitian dilakukan kepada siswa SMA Christophorus 1. Terakhir, sampel penelitian yang kami gunakan siswa-siswi kelas 10C MIPA.
Untuk hasil penelitian yang kami lakukan ini memang berdasarkan secara kuantitatif dan studi kasus, sehingga melalui penyebaran kuesioner kami memahami secara langsung bagaimana suspek lapangan ataupun hal-hal yang terjadi secara langsung pada anak-anak di Christophorus 1 atau yang ada di Jakarta, di mana data menyatakan bahwa 37,5% itu menyatakan bahwa mereka tidak pernah menjadi pelaku maupun korban bullying, di mana sebesar 28,1% mengaku bahwa mereka pernah menjadi pelaku dan korban bullying, dan dibagi lagi menjadi bahwa hanya 21,9% yang mengatakan dia hanya korban dan 12,5% dia pernah menjadi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa benar adanya terjadi kasus bullying yang terjadi dalam kehidupan remaja, terutama pada lingkungan sekolah. Karena di sini kita lihat bahwa persentase keberadaan untuk pelaku dan korban itu juga ada. Dan tapi juga kami telah menyebarkan kuesioner di mana kami mencoba memahami seberapa besar pemahaman tiap siswa ini terhadap dampak-dampak yang akan mereka terima apabila mereka menjadi korban ataupun mereka menjadi pelaku yang diberikan terhadap korban, di mana mereka sangat setuju bahwa korban-korban ini mendapatkan dampak yang baik secara fisik maupun secara mental, dan tentunya mereka percaya bahwa setiap korban ini memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk mereka bisa menjadi pelaku bullying selanjutnya. Berikut adalah kesimpulan dan saran dari laporan kami. Pertama, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah diterima, dapat disimpulkan bahwa aksi bullying masih kerap terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini diketahui dari tingginya persentase dari jumlah pelaku dan korban. Untuk sarannya sendiri, saran dari peneliti yaitu dengan intervensi efektif dalam mengatasi bullying dengan mengadakan sosialisasi anti-bullying serta memberikan dukungan emosional kepada korban. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.